Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra SH MSc, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim. Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga merupakan calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu Presiden tahun 2024 yang akan datang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, beserta Sekjen dan seluruh jajaran Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir pada siang hari ini, yang sama-sama kita maklumi telah bersepakat dengan Partai Gerindra untuk mencalonkan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dan hari ini, dengan deklarasi ini, insya Allah PBB menyertai kedua partai yang lebih dahulu telah menyatakan kesepakatan untuk mendukung Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Golkar yang hari ini diwakili oleh Pak Tahan Samuel Toruwan, yang kita hormati Ketua Umum Partai Gelora, sahabat saya Pak Anies Mata, yang saya hormati Ketua Umum PKN, rekan saya Pak Anas Urbaningrum yang hadir di tengah-tengah kita ini, kemudian juga Ketua Umum Partai Garuda, Pak Ahmad Rida Sabana, kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang hari ini diwakili oleh Pak Sekjen PAN, karena mungkin Pak Zul sedang ada kesibukan pada hari ini. Ya, sama-sama kita hormati Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang diwakili oleh Pak Haril Tanzil, dan juga hadir hari ini dari Partai Buruh Pak Said Salahuddin, kalau tidak salah ya, mewakili Pak Said Iqbal, serta seluruh fungsionaris Partai Bulan Bintang, baik DPP, DPW, dan DPC yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, serta para undangan, para kiai, para ulama yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu demi satu, tapi kami sangat-sangat menghormati kehadiran dari para ulama dan para kiai yang datang dari Jakarta, Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Hadirin hadirat yang saya muliakan, hari ini terasa beda dari biasanya. Sering Partai Bulan Bintang berkumpul dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Hari ini kita merayakan Milad ke-25 Partai Bulan Bintang yang jatuh pada tanggal 17 Juli tahun 2023, yang menandakan partai ini sudah berusia
25 tahun atau seperempat abad lamanya sejak partai didirikan di awal reformasi pada tanggal 17 Juli tahun 1998. Mengapa saya katakan hari ini berbeda dari pertemuan-pertemuan biasanya? Oleh karena seingat saya peristiwa seperti ini hanya pernah terjadi tahun 2004. Ketika pada waktu itu awalnya hanya dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang, bersepakat untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dan belakangan ada satu partai bergabung lagi, yaitu PKPI yang ketika itu dipimpin sekarang sudah almarhum Bapak Jenderal Purnawirawan Edi Sudrajat. Pada waktu itu ini dianggap pasangan underdog, pasangan yang tidak mungkin menang. Kita berusaha melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kampanye. Dan alhamdulillah yang pada waktu itu dianggap Pak SBY ini bukan dari kalangan Islam dan ada PBB di sana, maka terciptalah suatu kerjasama nasionalis Islam yang membuat pasangan ini menang pada putaran pertama 2 pasang dan pada putaran kedua memenangkan pemilihan presiden. Saya ditantang sama Pak Muhaimin Iskandar. Beliau bilang, sekali ini saya mau menguji kesaktian Pak Yusril. Ya. Siapa calon yang didukung Pak Yusril? Dan ada hitung-hitungan apa di balik semua itu? Saya mau menguji kesaktian beliau. Apakah sekali ini calon yang didukung Pak Yusril bakal memenangkan Pilpres 2024 atau tidak? Jadi kalau saya belajar klenik, ya mesti bakar menyan. Ya, bakar menyan dulu. Ya, cuci keris barang-barang pusaka untuk kira-kira memastikan siapa yang bakal menang. Lama saya memikirkan hal ini. Lama saya merenungkannya. Kalkulasi ini tidak semata-mata kalkulasi rasional, tapi juga satu perhitungan batiniah yang membuat saya sampai pada kesimpulan, sekali ini PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia. Insya Allah sekali ini ya, setelah Pak Prabowo maju 2014, mungkin juga 2014, 2009, 2019, beliau belum memenangkan pemilihan. Tapi sekali ini, insya Allah dengan dukungan PBB, Pak Prabowo Subianto akan memenangkan pertarungan pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2024. Karena itu saya mengajak partai-partai yang lain. Mari kita bersama-sama bergabung mendukung Pak Prabowo. Khususnya bagi partai-partai yang sampai hari ini belum memutuskan siapa calon yang didukungnya. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengajak
Mari kita memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, berikan kesempatan kepada beliau. Dengan segala pengalaman, pengetahuan yang beliau miliki, yang menurut pendapat saya dibandingkan dengan calon-calon yang lain yang kita dengar namanya sekarang, beliau adalah tokoh yang jauh lebih mumpuni, lebih mampu untuk memimpin bangsa dan negara kita 5 tahun yang akan datang, 2024-2029. Pengalaman saya bertahun-tahun bekerja di belakang Presiden. Mulai dari Pak Harto, Pak Habibie, Pak SBY. Saya paham betul, tidak mudah menjadi presiden itu. Jangan setiap orang kepengen jadi presiden, maju jadi presiden. Dan merasa punya dukungan. Karena menjadi pemimpin puncak di negara ini, setidak-tidaknya harus mempunyai 2 prasyarat, pengetahuan dan pengalaman. Kalau yang lain-lain, komitmen moral, semangat perjuangan semua punya. Tapi pengetahuan dan pengalaman bukan merupakan sesuatu yang secara tiba-tiba dimiliki oleh seseorang. Perlu bertahun-tahun orang belajar. Perlu bertahun-tahun orang mencari pengalaman. Tidak bisa datang tiba-tiba. Jangan orang jadi presiden tapi tidak tahu apa tugas-tugas yang utama yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Jangan sampai itu terjadi. Jangan jadi presiden tidak tahu apa tugas menteri A, menteri B, menteri C, sehingga panggil orang ke istana memberi instruksi yang salah. Karena itu bukan tugas dan tanggung jawab dari menteri yang bersangkutan. Saya kira Pak Prabowo dengan pengalaman beliau di militer cukup lama, pemahaman beliau yang cukup mendalam terhadap persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, beliau memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin kita 2024-2029 yang akan datang. Saya kira Pak, kalau PBB sudah memutuskan mencalonkan seseorang, kita akan bekerja sepenuh hati. Kita akan bekerja penuh dengan segala kemampuan, segala potensi yang kita miliki untuk memenangkan apa yang kita perjuangkan bersama. Dan apa yang saya kemukakan ini adalah komitmen PBB kepada Pak Prabowo khususnya. Komitmen PBB dengan Partai Gerindra, komitmen PBB dengan Partai Kebangkitan Bangsa, kita bersama-sama mudah-mudahan ada partai-partai lain yang juga akan bergabung yang sama-sama mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia. Inilah pokok-pokok yang dapat saya sampaikan sebagai satu statement politik dari Partai Bulan Bintang pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya pada saat milad yang ke-25 Partai Bulan Bintang dan deklarasi calon presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barakah, membawa keberkatan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan pula pertemuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.